Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salam, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan temuan kita pembahasan terkait akhlak. Pada pertemuan kali ini kami mengambil tema yaitu adalah tentang ketekunannya atau kesungguh-sungguhan seorang pelajar ketika dalam masa belajar. Di sini dikatakan, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Jadi pembahasan terkait ketekunan atau kesungguh-sungguhan dan juga istiqomah atau kontinu, dan juga ada himmah, keinginan. Di sini dikatakan thumma la budda minal jiddi wal muwadhabah wal mulazam li talibil ilmi wa ilayhi al-isyara fil qur'ani bi qoulihi ta'ala ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa qawluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di sini setelah kemarin kita membahas tentang menghormati guru, terus memilih teman, terus agar tips mendapatkan keturunan yang alim. Sekarang kita agak masuk sedikit dalam proses belajar. Artinya seorang pelajar juga nanti di sini disebutkan harus ada himmah, cita-cita yang tinggi atau keinginan yang tinggi dalam menggapai sesuatu. Artinya nanti harus berhubungan dengan ketekunan atau sungguh-sungguh. Di sini dikatakan seorang pelajar itu adalah wajib la budda. Itu dia harus mempunyai sifat jid atau bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan juga nanti ada istiqomah, ketekunan, istiqomah, dan juga ada himmah. Nah, sini dikatakan bahwasanya seperti yang firman-Nya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya bahwasanya orang yang melaksanakan ketekunan, artinya dia bersungguh-sungguh dalam hal apapun, maka sama Allah akan lanahdiyannahum subulana, maka sama Allah akan diberikan jalan. Artinya barang siapa itu ketika melaksanakan apapun itu dengan tekun, dengan bersungguh-sungguh, maka sama Allah akan diberikan jalan apa yang ia mau. Artinya harus ada kontribusi dari kita juga, yaitu harus tekun tadi itu ya. Nah, di sini juga disebutkan dalam sebuah syair bahwasanya bijiddin la bijaddin kulla majdin fahal jadda bila jiddin bimajdin. Ini sangat menarik ya. Ini mungkin sering kita dengar bahwasanya ada syair mengatakan bahwasanya bijiddin la bijaddin, kesuksesan itu diraih dengan cara bersungguh-sungguh. Maka orang itu ketika ingin mendapatkan kesuksesan, dia harus sungguh-sungguh. Maka kesuksesan tidak diraih dengan la bijaddin dan juga kulla majin. Maka kesuksesan itu tidak bisa diraih karena sebab mungkin bijaddin itu katakan leluhur kita atau orang tua kita atau kakek kita atau buyut kita, itu nggak bisa. Maka ini sebagai solusi, artinya sampai kapanpun, artinya dia keturunannya siapapun itu harus ada yang namanya bijiddin. Dia harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Ketika dia tidak belajar, tidak bersungguh-sungguh, maka dia juga tidak akan mendapatkan apapun. Apalagi kalau dia hanya mengandalkan jaddin, keluhuran ataupun keturunan, nah itu nggak bisa. Makanya harus tadi itu ada kontribusi dari kita, juga bersungguh-sungguh. Maka fahal jadda bila jiddin bimajdin, maka bisakah yang namanya kesuksesan itu didapat dengan adanya keluhuran saja tanpa semangat? Nah, ini nggak bisa. Makanya juga kita mempunyai kontribusi yang tinggi ketika ingin menghendaki sesuatu, ingin
cita-cita yang tinggi, kita juga ada kontribusi dari kita sendiri. Agar apa? Tadi kata Allah, lanahdiyannahum subulana tadi itu. Maka kita nggak bisa kok hanya sekedar diam, kita keturunannya siapa, terus diam tanpa adanya pijitin, maka tidak bisa akan diraih yang namanya kesuksesan. Harus pijitin la pijatin. Kesuksesan diraih harus dengan sungguh-sungguh, tidak karena sebab keluhuran atau kebesaran para keturunannya. Ini dikatakan di sini seperti itu. Makanya selanjutnya dikatakan fakam min abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Makanya telah banyak. Nah, telah banyak itu min abdin yakumu maqama hurrin. Telah banyak itu hamba ya. Artinya budak, dia itu menyandang predikat maqama hurrin seperti halnya majikannya. Dan juga banyak wakam hurrin yakumu maqama abdin, maka juga telah banyak mereka para majikan itu menyandang predikat seperti halnya yakumu maqama abdin, seperti halnya hamba. Makanya kalau dalam syarahnya dikatakan di sini itu hanya satu pembedanya, yaitu dia harus adanya pijitin atau tidak. Yang namanya dia ini ketika berbicara maqama hurrin ya, artinya siapapun ketika kok dia mempunyai ilmu, artinya dia dengan pijitin, dia akan mendapatkan posisi yang bagus. Karena tadi itu dia mempunyai ilmu. Makanya ketika kok siapapun yang dia, apalagi orang besar, ketika dia tidak mempunyai ilmu, maka bisa jadi yakumu maqama abdin. Maka dia bisa jadi itu menyandang predikat seperti halnya hamba tadi itu. Karena apa? Karena tidak pijitin tadi itu atau tidak mempunyai ilmu tadi. Ini dicontohkan di sini. Makanya betapa pentingnya dalam belajar, dalam apapun itu, ketika kita ingin menghendaki sesuatu harus dengan pijitin, harus dengan bersungguh-sungguh. Di sini dikatakan wakila man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba wallaja. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan apa yang ia cari. Dan juga seperti yang dikatakan di sini, waman qara'al baba wallaja. Sama halnya ketika orang itu ingin mengetok pintu, bahasanya gedor. Ketika kok orang ingin membuka pintu, kalau dia itu terus-menerus dibuka, digedor terus, pasti dia akan walaja, pasti dia akan terbuka. Sama halnya di sini dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Artinya sejauh mana itu usaha kalian dalam menggapai sesuatu, maka tanalu ma tatamanna, maka sekian pula Anda mendapatkan sesuatu tersebut. Artinya apa? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Anda berusaha keras seperti apapun, ketika itu hasilnya, maka sekian pula kadar keusahaan kalian dalam menggapai sesuatu. Makanya kita itu mendapatkan sesuatu itu adalah biqadri ma tata'anna, kadar bagaimana usaha kita dalam mendapatkan sesuatu itu. Ingin menjadi apapun itu syaratnya satu, harus pijitin, dia harus bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Nah, ini selanjutnya di sini dikatakan, nah tadi proses belajar ya, mencari ilmu. Nah di sini tambahkan wakila yahtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila jiddi thalatha. Nah ini dikatakan ketika orang kepengin sukses ya, artinya dalam fase belajar, dia itu harus adanya kesungguhan 3 komponen ini. Apa saja? Nah, di sini dikatakan jiddi thalathah, yang pertama adalah al-muta'allim, yang kedua adalah al-ustad, yang ketiga adalah al-ab in kana fil ahya. Di sini dikatakan ketika orang ingin mendapatkan kesuksesan dalam belajar, itu dia harus memiliki kriteria 3 orang yang dia juga harus bersungguh-sungguh. Siapa saja? Yang pertama adalah guru. Maka nggak bisa gurunya
bersungguh-sungguh, setelah itu muridnya nggak bersungguh-sungguh, maka tidak akan jadi. Maka yang pertama harus gurunya bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah al-muta'allim itu sendiri. Itu adalah orang yang sedang tahap belajar atau pelajarnya itu juga harus bersungguh-sungguh. Nah, maka ketika kok pelajarnya bersungguh-sungguh, gurunya tidak bersungguh-sungguh, maka juga tidak akan berhasil. Yang ketiga adalah siapa? Wal-ab. Di sini dikatakan in kana fil ahya. Yang ketiga adalah kriteria orang ketika ingin mendapatkan keberhasilan dalam belajar adalah orang tua. Artinya orang tuanya sendiri juga dia bersungguh-sungguh. Artinya dalam nanti memberikan makanan, bersungguh-sungguh dalam mendoakan putranya, ini juga penting. Nah, makanya di sini dikatakan yahtaju fit ta'allum ila jiddi salasa. Orang akan mendapatkan keberhasilan dalam belajar itu 3 komponen itu harus terlaksana, yaitu harus sama-sama bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah guru, dia harus bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah si belajar itu sendiri atau santri itu sendiri juga harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua juga harus bersungguh-sungguh. Artinya dalam mendoakan putranya, memberikan makanan yang halal, itu penting. Makanya ketika kok 3 komponen ini itu terlaksana, itu pasti dia akan mendapatkan ilmu yang sangat barokah, manfaat. Karena 3 komponen ini yang sangat penting. Guru mempeng, artinya sungguh-sungguh, santrinya tidak akan berhasil. Setelah itu gurunya mempeng, bersungguh-sungguh, santrinya mempeng, bersungguh-sungguh. Setelah itu orang tuanya tidak memberikan support, tidak akan berhasil. Nah, makanya 3 komponen ini, antara guru, antara si murid, antara orang tua, dia harus sama-sama bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Guru juga dalam memberikan pelajaran, santri juga dalam mempelajari pelajaran, orang tua juga dalam mendoakan dan juga memberikan makanan yang halal. Nah, ini sedikit tips agar kita mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Nah, mungkin itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.